Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatassaru fa inna fi sahuri barakah. Alhamdulillahirabbil kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kelanjutan pada materi yang kemarin, saya akan melanjutkan materi tentang bahwasanya ibadah puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya dan kepada nabi-nabi atau umat-umat sebelumnya. Ya, sebagaimana tadi telah saya sampaikan di dalam Muqaddimah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu, diwajibkan untuk kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan umat terdahulu agar la'allakum tattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kewajiban puasa itu juga dilakukan oleh umat terdahulu, oleh nabi-nabi terdahulu. Insyaallah di lain waktu akan saya jelaskan bagaimana cara puasa umat terdahulu dan bagaimana perintah tentang puasa tersebutnya. Tetapi di sini saya akan mengambil poin dasarnya adalah perbedaan antara puasa kita atau puasa generasi Nabi Muhammad SAW, yaitu generasi kita saat ini, dengan nabi-nabi terdahulu atau dengan ahli kitab, yaitu adalah faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Ya, jadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ya, jadi perbedaannya adalah makan sahurnya. Kalau umat terdahulu tidak ada sahur, kalau kita ada sahurnya. Kenapa? Karena bentuk keringanan. Allah memberikan keringanan. Allah menyempurnakan syariat bab puasa. Kalau dulu terkadang itu tidak ada puasa, tidak ada sahurnya, tidak ada sahurnya. Ya. Dan dulu juga makannya hanya sekali. Bahkan ada yang puasanya itu menahan untuk tidak berbicara. Nah, nanti insya Allah di bab besoknya, insya Allah saya akan bahas tentang perbandingan agama. Ya. Maka di sini saya akan menyampaikan tentang sahur itu. Baik apa itu sahur maupun keutamaan dari sahur itu. Sahur adalah dia makan atau meminum sesuatu di akhir malam. Ya, jadi seseorang yang dia itu makan atau minum di akhir malam. Ya. Sahur ini juga memberikan keberkahan. Ya, maka kita diperintahkan untuk sahur. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tasakharu fa'ina fi sahuri barakah. Ya, bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Ya, keberkahan yaitu kebaikan di dalam sahur tersebut. Ya. Makanya di dalam hadis yang lainnya kita disuruh untuk sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Rasulullah SAW menyebutkan tasakaru falau bijur'atim mimma. Ya. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 3476. Jadi karena keberkahan dari sahur itu kita disuruh, mungkin karena mau mepet, mau adzan subuh, nah kita disuruh meskipun hanya dengan seteguk minuman air, itu sudah termasuk bagian dari sahur. Ya, agar kita mendapatkan sahur tersebut ya tentunya dengan syarat kita puasa, karena di sini adalah perintahnya adalah puasa. Ya. Dalam sebuah hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala
mutasakhirina. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang sahur. Nah, di sini merupakan keutamaan di mana Allah memberikan kepada orang-orang yang sahur. Dia bangun malam untuk melaksanakan sahur. Ya. Dan sunnah dari mengerjakan sahur ini adalah mengakhirkan waktu sahur sampai dengan dekatnya waktu subuh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat, Zaid bin Sabit meriwayatkan, kami sahur bersama Nabi kemudian berangkat untuk sholat subuh. Anas bertanya, berapa lama waktu antara adzan dengan sahur? Zaid menjawab, kira-kira bacaan 50 ayat. Jadi Rasulullah SAW membiasakan diri beliau sahur mendekati waktu subuh. Ya. Waktu dari habisnya sahur itu adalah ditandai dengan adzan subuh. Kalau dulu zamannya Rasulullah SAW itu adzannya ada dua. Nah, jadi yang pertama adalah adzannya Bilal bin Rabah, itu ketika malam membangunkan orang untuk tahajud. Dan adzan yang kedua yaitu adzannya Ibnu Umi Maktum, di mana dia adzan sebagai tanda subuh dan kita tidak boleh untuk makan atau minum lagi setelah terdengarnya adzan. Ya. Sedangkan ketika kita ini mendengar adzan dan masih memegang minuman, sedikit minuman atau makanan yang sedikit sudah masuk dalam mulut kita, maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, idza sami'a akadukumun nidaa wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan sementara gelas masih di tangannya, maka hendaknya dia tidak meletakkannya sampai dia menyelesaikan keperluannya. Jadi kalau itu sudah dengar adzan tetapi masih di tangan kita itu ada gelas, maka suruh menghabiskan. Jadi kalau kita ini sudah adzan itu batas akhirnya, tetapi karena mungkin kita keburu-buru makannya itu, bangunnya itu kita kesiangan sehingga mepet dengan adzan. Ketika kita makan sudah cepat, ternyata di piring itu masih ada satu atau dua, kita suruh menghabiskan cepat. Dan kalau kita ada minum atau kita megang minum, tinggal masih sedikit, disuruh menghabiskan. Tetapi di sini ya tidak boleh ketika kita ini mungkin dengar adzan terus menambah atau tanduk, itu tidak boleh. Ya, tetapi kalau itu ada sisa, lah itu dihabiskan, masih diperkenankan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan siam atau puasa dan bisa mendapatkan keberkahan dengan kita melaksanakan sahur. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu, menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Semakin kita terbangun untuk selalu beramal soleh, beramal kebaikan. Akhlu dawana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.